Di tengah dinamika global yang penuh dengan ketidakpastian, konsep negara damai menjadi kian relevan. Kedamaian secara universal melampaui makna sederhana ketiadaan perang. Menurut Johann Galtung, kedamaian sejati harus positif peace untuk berkelanjutan. Kedamaian dengan keadilan dan integrasi. Dalam pandangan pribadi saya, negara damai di Indonesia harus dibangun di atas 3 pilar utama, yaitu yang pertama, kedamaian eksternal yang dapat dicapai melalui kedaulatan yang kuat. Yang kedua, kedamaian struktural yang dicapai melalui kesejahteraan yang merata. Yang ketiga, kedamaian kultural yang dapat dicapai melalui konsensus dan rekonsiliasi nasional. Tugas kita hari ini adalah menganalisis bagaimana visi kedamaian ini dapat direalisasikan dalam konteks pemerintahan yang telah dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Mari kita mulai dengan pilar yang pertama adalah kedaulatan yang kuat sebagai fondasi kedamaian eksternal. Latar belakang Bapak Prabowo Subianto sebagai militer dan Menteri Pertahanan memberikan perspektif yang sangat jelas. Kedamaian adalah fungsi dari kekuatan. Dalam hubungan internasional ini disebut sebagai deterensi. Negara yang kuat akan dihormati dan tidak akan mudah diusik, sehingga konflik dapat dicegah sejak awal. Menurut pendapat saya, usaha Pak Prabowo dalam memodernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia secara besar-besaran, misalnya seperti akuisisi jet tempur modern atau kapal selam, harus dipandang sebagai strategi damai jangka panjang. Ini bukan ancaman bagi negara lain, melainkan sebagai asuransi termahal bagi kedaulatan kita. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki ancaman nyata di Laut Cina Selatan dan di wilayah perbatasan. Kita harus menghindari kekerasan struktural dari luar seperti intervensi ekonomi atau pelanggaran batas wilayah. Hanya dengan pertahanan yang kredibel, kita bisa fokus pada pembangunan dalam negeri tanpa diganggu oleh kekhawatiran geopolitik. Contoh seperti upaya penguatan TNI baik darat, laut, maupun udara adalah cerminan dari filosofi lebih baik siap sedia dan tidak pernah berperang daripada tidak siap dan dipaksa berperang. Inilah kedamaian yang lahir dari perhitungan strategis, bukan hanya dari harapan. Pilar kedua, kesejahteraan merata sebagai penjamin kedamaian struktural. Secara filosofis, kedamaian struktural adalah ketiadaan sistem yang menindas atau melanggengkan ketidakadilan. Di Indonesia, ancaman terbesar bagi kedamaian internal adalah kemiskinan kronis, kesenjangan ekonomi, dan ketahanan pangan yang rentan. Konflik seringkali pecah di wilayah yang rentan secara ekonomi. Saya melihat dalam pemerintahan Prabowo Gibran menerapkan program makan siang dan susu gratis sebagai langkah yang sangat fundamental dalam membangun kedamaian struktural. Program ini meskipun menuai perdebatan anggaran, secara sosial adalah upaya
untuk memotong rantai kemiskinan dan sebagai investasi di sumber daya manusia sejak dini. Anak-anak yang sehat secara gizi adalah calon warga negara yang produktif dan kurang rentan terhadap ekstremisme dan agitasi sosial. Selain itu, fokus pada ketahanan pangan seperti menciptakan swasembada pangan adalah strategi untuk melindungi rakyat dari gejolak harga pangan global. Negara yang rakyatnya kelaparan bukanlah negara yang damai. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menjamin distribusi kekayaan dan kesejahteraan adalah kunci untuk memelihara kedamaian internal. Kedamaian struktural menuntut reformasi di bidang tata kelola sumber daya alam. Pemerintahan ini harus memastikan bahwa fokus pada ekonomi kerakyatan benar-benar terlaksana dan tidak hanya terpusat pada Jawa sentris atau elit sentris. Pilar ketiga, konsensus kultural sebagai perekat kedamaian sosial. Indonesia adalah negara dengan polarisasi politik yang tajam pasca pemilu. Kedamaian tidak akan utuh jika sebagian masyarakat merasa tersingkir, terasing, atau tidak terwakili. Menurut pendapat saya, ujian terbesar dalam pemerintahan Prabowo Subianto adalah kemampuan untuk melakukan rekonsiliasi yang substantif. Ini bukan hanya soal berbagi kekuasaan, melainkan merangkul semua elemen bangsa, termasuk pihak oposisi, untuk berkontribusi. Kedamaian kultural menuntut toleransi dan kebebasan sipil. Pemerintahan harus menjamin kebebasan berpendapat, melindungi hak-hak minoritas, dan menjadikan Pancasila sebagai panduan otentik untuk menyelesaikan perbedaan, bukan alat untuk menekan perbedaan. Ketika seluruh warga negara merasa diakui dan hak-haknya dijamin, kedamaian kultural akan tercipta. Pemerintah mendorong dialog antar budaya, penguatan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta peningkatan toleransi antar umat beragama demi menjaga persatuan bangsa. Melalui program dari kebijakan ini, pemerintah Prabowo Subianto berkomitmen menciptakan Indonesia yang aman, adil, makmur, dan bersatu dalam kedamaian yang berkelanjutan. Sebagai penutup, konsep negara damai dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto adalah sintesis dari realisme politik dan ini adalah janji untuk menjaga kedaulatan kita dengan kekuatan militer, sekaligus janji untuk mengakhiri kekerasan struktural melalui pembangunan kesejahteraan. 3 pilar ini, kedaulatan, kesejahteraan, dan konsensus, harus bekerja simultan. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah mengawal implementasi visi kedamaian ini, menuntut akuntabilitas, dan menjadi agen utama dalam memelihara kedamaian kultural di lingkungan kita. Karena kedamaian sejati Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih.